Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan dengan susah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi orang itu tidak mereka hiraukan, karena mereka senang mengikuti Allah dan sujud menyembah kepada-Nya. Mereka sudah menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang menggunakan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berusaha lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tulen. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. Maka aku tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu mati. Supaya dengan perantara bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apa mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membuat bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak bergerak menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya dalam tangan Yosua. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya adalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya dia mencobai orang Israel dengan peraturan mereka untuk mengetahui apakah mereka menggunakan perintah yang diberikan Tuhan dan mereka dengan dalam susah. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak perempuan orang-orang menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak laki orang itu. Kita beribadah kepada Allah itu. Amin. Silakan duduk saudara. Ya saudara, saya boleh mengambil satu tema di sini adalah generasi penyembah Tuhan atau berhala. Pertanyaan, ya satu kalimat pertanyaan. Generasi penyembah Tuhan atau berhala? Hakim-hakim 2 ayat 6 sampai 3 ayat 6. Saya menulis kalimat seperti ini. Tuhan mengasihi semua generasi, tapi bagaimana saudara dapat menangkap akan menyingkapi akan kasihnya? Ya. Pertanyaan juga. Tuhan mengasihi semua generasi, tapi bagaimana saudara dapat menyingkapi akan kasihnya?
Jadi semua generasi itu sebenarnya dikasih oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita dapat menangkap kalau Tuhan itu mengasihi generasi-generasi tersebut? Mungkin itu bisa dipertanyakan kepada kita atau saudara pribadi. Bagaimana saya dapat meresponi bahwa Tuhan itu mengasihi saya di dalam generasi sekarang ini? Ada dua generasi yang saya akan sampaikan ya, bagaimana saya diberkati ketika dalam pembacaan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ditujukan bagi orang-orang Israel ya. Bagaimana generasi yang pertama adalah generasi orang-orang yang merebut tanah Kanaan, yaitu pasal 2 ayat 6 sampai 9 ya. Salah satunya adalah Yosua ya, dengan jelas dikatakan ayat yang ke-7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Ini ada satu generasi yang bersama dengan Yosua yang melihat bagaimana Tuhan melakukan mukjizat-mukjizatnya ya. Kita tahu bagaimana bangsa Israel yang begitu dikasihi oleh Tuhan dan dia harus keluar dari tanah Mesir ya. Ada banyak sekali generasi pada waktu yang sungguh-sungguh melihat Tuhan bekerja dengan mukjizat-mukjizat yang spektakuler. Terlebih generasi orang-orang yang ada di tanah Mesir yang dapat melihat ke-10 tulah yang terjadi di tanah Mesir pada waktu itu. Mereka bisa orang-orang Israel ya, secara khusus mereka bisa kagum dengan Allah yang mereka sembah. Mereka juga bisa wah ternyata Allah yang saya sembah dan Musa sembah itu begitu luar biasanya. Dan keyakinan mereka mungkin akan semakin kuat dan kokoh. Terus mereka mengikuti perjalanan Musa ketika menyeberang laut laut. Dan begitu luar biasanya mereka sudah terpojok dengan dikejar oleh tentara Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan orang generasi itu pada waktu itu mungkin Allah yang kita sembah mampu menyelamatkan kita dari tentara-tentara, dan kita cukup dengan menyeberang laut itu tanpa menggunakan alat. Tapi dengan mukjizat yang spektakuler dibelah menjadi 2 dan mereka dapat berjalan menyeberangi. Betapa luar biasanya orang yang mengalami hal ini. Atau generasi di mana mereka dapat makan roti mana ya. Di waktu pagi mereka menikmati roti mana itu, dan di waktu senja mereka menangkap burung yang begitu datang dan mereka menangkapnya. Tanpa mereka harus bekerja berjerih lelah, tapi Tuhan kirimkan roti mana dan burung puyuh itu. Generasi ini begitu luar biasa, mereka menyaksikan Allah bekerja di dalam diri mereka. Mereka dapat melihat Allah begitu luar biasa. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah generasi itu juga mereka mengagumi Allah Israel semua? Tentunya ada sebagian orang yang juga tidak mengagumi ya. Ada orang yang mungkin melihat Allah Israel hanya sebagai kebutuhan secara jasmani di dunia ya. Ketika kebutuhan jasmani itu tidak ada, mereka tidak mengenal Allah kembali. Mereka menggerutu dan mereka mengatakan lebih baik aku ada di Mesir daripada aku ada di sini. Mereka tidak begitu memahami tentang Allah yang melakukan spektakuler itu. Ada ya, tapi tidak semua orang Israel yang mempunyai hal seperti itu atau mempunyai pemikiran yang seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, menyembah Tuhan, percaya kemenangan adalah pemberian dari Tuhan. Yosua salah satunya adalah generasi yang percaya dan juga ikut
berjuang untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Dengan kekuatan Tuhan yang diberikan kepada mereka, sehingga salah satunya adalah Yosua, dia boleh menikmati betapa Allah mengasihi generasi pada waktu itu. Dan generasi pada waktu itu mereka sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka dapat menikmati Allah saya adalah Allah yang menolong ketika saya di Mesir, ketika saya ada di depan laut, ketika saya ada di padang gurun. Bahkan ketika mau masuk tanah Kanaan. Kira-kira saya bayangkan ketika mereka menerima janji bahwa kami akan mendapatkan satu tanah di tanah Kanaan itu. Mungkin pemikiran mereka ketika ada di padang gurun, wah aku mau pergi, aku akan dapatkan satu tanah yang dimana aku bebas dapat mengelola. Mereka dengan begitu yakinnya mereka mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Musa. Mereka taat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memberikan korban. Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Musa. Karena dalam pikiran mereka bahwa Tuhan memberikan sesuatu tanah yang akan aku terima. Tapi apakah ada sebagian mereka yang tidak terima? Ada. Ada mungkin orang-orang yang mereka sudah percaya bahwa Tuhan, terima kasih bahwa aku keluar dari Mesir, aku akan mendapatkan tanah Kanaan, aku akan bertani, aku akan bebas melakukan apa di sana. Tapi pada akhirnya mereka tidak masuk dan meninggal, pasti ada. Tapi mereka menikmati iman itu dalam perjalanan bahwa saya akan mendapatkan tanah Kanaan. Dan sepanjang hidup mereka hanya tertuju, aku akan mendapatkan tanah Kanaan yang begitu luar biasa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah. Dan akhirnya mereka tidak masuk, mungkin hanya anak dan keturunan mereka yang melanjutkan. Ingat anak-anakku, kamu akan menuju ke tanah Kanaan dan kamu akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, dan itu akan diberikan kepadamu. Iman tertuju hanya kepada Tuhan yang akan memberikan tanah Kanaan secara jasmani bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Dan mereka tetap semangat. Musa dan kelompoknya mereka terus tetap semangat untuk maju, untuk pergi ke tanah Kanaan, yang akhirnya dilanjutkan oleh siapa? Yosua. Kita lihat, apakah Musa masuk ke tanah Kanaan? Tuhan tidak mengizinkan. Dalam benak Musa, mungkin ketika dia masih masih ada di Mesir, betapa indahnya saya dapat pergi ke tanah nenek moyang saya yang dijanjikan. Bahkan kalau kita melihat ketika Musa masih ada di istana Firaun, ketika dia berjalan-jalan dan mendapati sesama orang Israel itu bertengkar, darah dari orang Israel yang ada dalam diri Musa itu sudah ada dan mengalir, dan dia mengatakan, kasihan keturunanku ini, bangsaku ini mereka bertengkar. Padahal secara posisi Musa pada waktu itu sudah enjoy, enak, karena dia mempunyai semua kedudukan, semua yang dibutuhkan, karena dia tinggal di dalam kerajaan Firaun. Tetapi hatinya tidak ada di sana. Hatinya tetap ada di dalam Israel. Dan dia melakukan itu, membunuh orang Mesir yang bertengkar dengan orang Israel. Hati Musa pada waktu itu, dia sudah terbawa kepada tanah nenek moyangnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menarik konteks jauh dalam Alkitab, yaitu bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Abraham diberikan janji supaya kamu keluar dari Ur Kasdim dan aku akan memberikan suatu tanah perjanjian kepadamu. Kita melihat
Abraham, saudara, dia diberikan janji oleh Allah, aku akan memberikan satu tanah di mana aku akan menjadikan keturunanmu yang begitu luar biasanya. Dengan respon janji itu, Abraham harus meninggalkan tempat kediamannya di mana mungkin segala kebutuhan dan tanah semua sudah ada di Ur Kasdim itu. Tapi dia meresponi janji Allah dan dia keluar mengikutinya. Sampai dalam kehidupannya, bahkan sampai masa tuanya. Kita tahu Abraham sepertinya tidak akan mempunyai anak. Ya. Kita tahu Abraham akhirnya memutuskan mungkin dari keturunan gundikulah Allah akan menggenapi janjinya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan katakan dari keturunanmu lah. Di dalam usia yang sudah senja, dalam usia yang tidak mungkin bagi Sarah untuk melahirkan seorang bayi, Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Dan Allah memberikan janji itu kepada Abraham. Ketika dalam benahnya ada pemikiran bahwa saya akan mendapatkan tanah perjanjian itu, apakah Abraham mendapatkan? Tidak. Tapi dalam benahnya dia tetap setia dan dia tetap memegang janji Tuhan. Bahkan pada generasi-generasi berikutnya, seperti tadi yang sudah kita dengar, ada Yosua, ada Musa, ada Yosua, bahkan ada generasi-generasi yang terus mereka berharap akan janji yang diberikan oleh Abraham itu kepada orang Israel. Musa sebagai pemimpin yang membawa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Tapi pada akhirnya Tuhan tidak menyetujuinya untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan Musa pun menurut dengan tidak memberontak kepada Allah. Ya. Menunjukkan betapa rendah hatinya Musa, dan janji Tuhan itu pasti tergenapi. Bayangkanlah, Musa sudah begitu berjuang kerasnya untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan katakan kamu tidak boleh masuk. Dan Musa memberontak. Dalam Alkitab tidak ditulis bahwa dia memberontak. Bagaimana Tuhan saya tidak boleh masuk? Tapi dengan rendah hatinya dia menikmati janji itu diberikan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan dia memberikan support dan semangat kepada Yosua untuk terus maju dan rebutlah tanah Kanaan itu. Dan akhirnya Musa pun tidak mengecap akan anggur dan buah dan apa yang ada di tanah Kanaan. Tinggal di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, generasi yang luar biasa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Generasi di sini mereka mengalami. Saudara yang dikasihi Tuhan, generasi yang kedua. Generasi yang kedua adalah generasi meninggali tanah Kanaan. Generasi yang meninggali tanah Kanaan. Itu ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ini adalah generasi yang tidak secara langsung tidak menikmati apa sih Tuhan. Apa sih yang dilakukan Tuhan? Mungkin mereka hanya mendapat cerita dari orang tua mereka, dari para imam bahwa dulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi mereka tidak mengecap secara langsung. Mungkin seperti saya mendengarkan cerita tentang perjuangan ketika melawan penjajah, melawan Jepang, bahkan ketika pejuang tahun 60-an ya. Saya hanya mendengar dan saya tidak ada di sana. Tapi ketika saya melihat filmnya, begitu mirisnya ya, begitu perjuangan pada waktu itu begitu luar biasa.
Tapi ada juga yang tidak peduli, wah itu mah dulu. Sekarang saya menikmati. Ada juga yang hanya seperti itu. Apalagi generasi mungkin seperti tadi dalam pendahuluan seperti Gabriel, ya. Ada generasi penjajah, ada generasi tahun 60-an. Mungkin dia saat ini hanya berpikir bagaimana saya menang game, atau bagaimana saya mempunyai cita-cita yang tinggi. Mungkin dia sedikit untuk menengok ke belakang bagaimana perjuangan. Atau mungkin Gabriel tidak mendengar bagaimana susahnya pada zaman dulu orang untuk mendapatkan makan. Ya, mungkin tidak menerima itu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat generasi bangsa Israel yang tidak mengalami hal itu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Generasi ini cenderung untuk tidak menyembah Tuhan, tetapi malah menyembah berhala. Generasi yang tidak mengalami Tuhan itu cenderung mereka untuk menyembah berhala. Tadi dikatakan ada Baal, ada Astoret, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa sih yang menyebabkan orang-orang pada waktu itu kok lebih cenderung untuk suka menyembah berhala daripada menyembah Tuhan? Bahkan kita tahu waktu Musa naik ke Gunung Sinai, mereka pun ya membuat sapi dari emas. Orang-orang pada waktu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, antara Allah dan berhala ini sangat beda jauh. Allah keuntungannya adalah jangka panjang. Percaya kepada Allah, mengimani akan setiap firman Allah, itu keuntungannya adalah jangka panjang, bahkan kekal. Berhala, kalau kita percaya dengan berhala, mungkin jangka pendek, cepat akan didapatkan. Contohnya mungkin pesugihan. Kalau kamu dengan syarat ini, kamu akan mendapatkan harta dengan berlimpah. Tapi sementara, tidak lama, Allah kepuasannya ditunda. Menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang menyembah Tuhan, kepuasannya mungkin dia harus menahan. Kepuasannya itu harus ditahan. Lalu bagaimana dengan berhala? Segera diperoleh, ya. Segera diperoleh dan diwujudkan, ya. Tidak tunggu nanti. Kalau berhala, kamu ingin, ayo lakukan. Jangan tunggu nanti. Kalau Allah, moralitas itu diharuskan. Tetapi kalau berhala, hawa nafsu itu disetujui. Tidak masalah. Tapi Tuhan, dia harus mementingkan moralitas yang tinggi. Gak boleh sembarangan. Dan menjadi orang percaya, menjadi orang penyembah Allah, moralitasnya itu pasti akan dapat dilihat. Bahwa dia dia menyembah Allah atau dia menyembah berhala. Walaupun mungkin berhalanya tidak seperti zaman dahulu, seperti patung sapi. Lalu standar etika tinggi kalau menjadi penyembah Allah. Tapi kalau menjadi penyembah berhala, standar etika rendah, ya. Menyembah Allah, dosa-dosa sesama itu dicela. Dosa sesama, kalau ada orang berdosa, kita ikut terbeban. Tetapi kalau penyembah berhala, dosa sesama disetujui, dibiarkan. Kelompok orang percaya tidak mungkin kalau misalkan ada satu yang jatuh, biarin beli karpet
Tidak. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menunjukkan kepeduliannya satu dengan yang lain. Tapi kalau penyembah berhala, tidak peduli. Yang penting aku. Ya. Kamu ya kamu harus bangkit sendiri. Kamu harus mempersembahkan sendiri. Aku mempersembahkan, aku dapat. Kamu tidak mempersembahkan, ya kamu tidak mendapat. Ya. Penyembah Allah yang tidak kelihatan. Nah, tapi kalau berhala adalah yang kelihatan. Berhala itu yang kelihatan. Jadi kalau dilihat seolah-olah mereka mempunyai seperti dekat patung. Tapi kalau Allah nggak kelihatan, mereka merasa bahwa yang kelihatan itu yang dekat, tetapi sesungguhnya tidak. Lalu tidak mementingkan diri kalau penyembah Allah, tapi kalau penyembah berhala mementingkan diri. Kehidupan berubah diharuskan. Kalau penyembah berhala tidak diharuskan. Jadi godaan untuk menyembah berhala, keuntungan jangka pendek, menyenangkan, aturan mudah, kenyamanan senantiasa, tapi semua itu adalah tipuan dan sementara. Dan orang-orang Israel pada waktu itu, mereka memilih untuk menyembah berhala. Walaupun kita melihat mereka dikirim hakim-hakim, mereka setia, tapi ketika hakim-hakim itu meninggal, mereka melakukan penyembahan berhala lagi. Mereka susah, terus berseru, Tuhan mengirim hakim-hakim lagi. Mereka hakim-hakim meninggal, tapi mereka kembali kepada penyembahan berhala. Dan akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sifatnya sementara, Tuhan mengirimkan hakim-hakim sebab Tuhan mendengar rintihan mereka dan Tuhan beri kemenangan. Namun saat hakim-hakim mati, mereka kembali kepada penyembahan berhala. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian itu yang seharusnya ditumpas, Tuhan izinkan untuk mereka tidak ditumpas semuanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguji mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh menyembah aku sebagai pemberi tanah ini atau tidak? Kita melihat dalam Nats akhir pasal 2 dan awal pasal yang ketiga. Tuhan izinkan bangsa-bangsa yang seharusnya mereka tumpas, tetapi Tuhan izinkan untuk ada di sana supaya bangsa Israel itu dapat memahami, kamu itu harus taat kepada siapa. Kamu tidak bisa berjuang melawan bangsa-bangsa yang begitu kuat. Kamu perlu aku. Dan kamu harus percaya denganku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat konteks jauh, ya, konteks jauh. Walaupun Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan dengan generasi sebelumnya, namun percaya akan hal itu, walaupun akhirnya bukan mereka yang mendapatkannya, tapi anak cucu. Setelah mereka, yaitu anak cucu, sampai di tanah Kanaan, ternyata mereka juga harus berjuang untuk mendapatkannya, yaitu dengan berperang, baik jasmani ataupun rohani, bertempur untuk melawan orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian itu. Kalau kita melihat jauh, seolah-olah Allah itu tidak menepati janjiku. Kalau Abraham yang harus masuk ke sana, loh, bagaimana ini? Katanya Allah akan memberikan, tapi setelah masuk saya harus berjuang. Tapi lihat, generasi yang tidak menyembah Allah itu, mereka harus diuji apakah mereka sungguh-sungguh menyembah Allah.
berharap kepada Allah atau tidak. Bandingkan dengan Abraham. Abraham tetap setia kepada Allah? Ya, sampai masa tuanya dia selalu menunggu janji akan seorang anak itu. Itu kesetiaan yang diinginkan oleh Allah. Karena itu Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa-bangsa yang tidak dipunahkan, diizinkan Tuhan untuk menguji iman mereka kepada Tuhan. Alkitab sudah menuliskan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia pasti akan selamat. Kita akan kembali. Ini sebenarnya untuk Israel, tapi saya akan masuk kepada kita. Kita semua percaya karena percaya, kita semua diselamatkan karena percaya Yesus Kristus. Amin. Amin. Semua orang diserukan, "Hai kamu pergi dan sampaikanlah, jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu pasti akan selamat." Ya. Coba setelah menjadi orang Kristen, apa kita tidak perlu berjuang untuk iman kita tetap ada? Bukan berarti setelah saya percaya saya pasti masuk surga. Ada, saya bebas mau melakukan apa saja karena saya kan sudah percaya. Tapi tidak. Bangsa Israel, generasi yang mungkin mereka tidak mengetahui, aku akan memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Apakah mereka percaya kepada Allah? Tidak, mereka justru menyembah berhala. Dan Tuhan izinkan bangsa-bangsa untuk memurnikan iman mereka. Kalau kita kembali kepada kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama hidup ini kita harus terus bekerja, berjuang, menunjukkan iman kita, apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Dengan cara mungkin berbagai macam kesulitan yang ada dalam hidup saudara, secara ekonomi, secara kesehatan, ataupun hal-hal yang lainnya. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan orang yang percaya pada zaman sekarang ini, untuk menunjukkan kemurnian iman kita kepada Allah. Amin. Mari kita kuatkan dan teguhkan iman kita. Kita jangan merasa bahwa saya sudah menjadi orang percaya kok mengalami kesusahan, sulit. Justru dengan kamu mengalami itu, kamu akan mengalami keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa Allah itu menyertai. Allah itu menyertai. Semakin satu nats firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendapat berbagai macam ujian, karena akan semakin teruji bahwa dia percaya kepada Tuhan atau tidak. Untuk menjadi selamat selama masih hidup di dalam dunia ini, semua orang perlu untuk diuji imannya. Iman yang sungguh atau hanya iman yang sementara. Untuk menjadi percaya seperti yang Tuhan kehendaki, setiap orang harus berjuang, ya. Harus diproses terus. Harus selalu melihat kepada Yesus dan bukan melihat kepada hal-hal yang lainnya. Perlu diingat, iblis berjalan seperti singa yang mengaum dan siap untuk menerkam. Tuhan izinkan singa itu, dan dia selalu berkeliling mencari siapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya menggugurkan mereka. Karena itu perlu sekali kita menjaga iman kita. Jadi berjaga-jagalah terus sampai Tuhan datang. Jangan sampai iman kita ditukar dengan berhala yang sementara di dunia, kenikmatan sementara, kesenangan sementara. Siapkanlah dirimu untuk diproses terus menjadi biji mata Tuhan. Pujian yang awal tadi mengatakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Untuk ada dalam rencana Tuhan itu bukan berarti mulus. Hujan mengatakan langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata. Dan betapa nikmatnya untuk hidup dengan Tuhan jika kita ada
ketika kita ada dalam tengah ujian dan pencobaan. Pak Nanang mungkin mengalami bagaimana dia sakit dan harus berbulan-bulan, tapi dia mengatakan, Tuhan kalau aku masih izinkan, aku mau melayani. Haleluya. Teguh juga bagaimana nikmatnya, walaupun dalam penderitaan, tetapi dia tetap percaya dan Tuhan jawab. Ada progres terus untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan, dan tidak mudah untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Mari kita menjadi generasi yang bukan penyembah berhala, tapi kita generasi yang terus berjuang. Memang ada di kanan kiri kita ada banyak sekali berhala. Dan zaman sekarang berhala itu bukan bentuk seperti patung. Mungkin bisa hobi, mungkin bisa uang, mungkin bisa game, atau mungkin bisa komunitas-komunitas yang menarik kita untuk tidak mementingkan Tuhan. Jadi jangan anggap sekarang nggak ada patung, sekarang nggak ada pohon besar yang disembah. Iblis begitu cerdas untuk menjadikan kita menjadi penyembah berhala. Smartphone bisa menjadi penyembah berhala bagi kita, untuk kita asik dan kita tidak menggunakan waktu untuk Tuhan, tapi menggunakan waktu untuk handphone. Itu juga sudah termasuk penyembahan berhala. Mari gunakan waktu kita sehingga kita boleh menjadi generasi yang terus berjuang untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat siang hari ini kami belajar dari bangsa Israel tentang generasi yang menikmati mujizat-Mu, dan juga tentang generasi yang tidak mengenal akan mujizat-Mu. Generasi yang tidak mengenal mujizat-Mu, mereka justru cenderung untuk menyembah berhala. Mereka mencari kesenangan yang instan, yang cepat. Tetapi sesungguhnya itu adalah sementara. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Bukti kasih-Mu kepada mereka, Engkau membiarkan bangsa-bangsa yang seharusnya ditumpas untuk tetap ada di sana, untuk menguji iman mereka, untuk tetap percaya kepada Engkau, bahwa tanah yang mereka berikan akan diberikan kepadamu. Tapi dengan syarat mereka harus mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, di dalam kehidupan kami, ketika firman-Mu mengatakan percayalah kepada Yesus Kristus dan Engkau akan selamat, kami percaya. Tapi bukan berarti setelah itu kami bebas tidak melakukan apa-apa. Di kanan kiri kami, iblis Tuhan izinkan untuk menguji keseriusan kami, untuk selalu bergantung kepada Engkau, sehingga Tuhan Kau akan melihat kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Mu. Dalam kesulitan apapun, Engkau yang menjadi penolong bagi kami sampai Engkau memanggil kami. Kami mau percaya Tuhan, nama kami sudah tercatat dalam kitab kehidupan, tapi kami harus terus berjuang di dalam dunia ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami tidak boleh tidur-tidur, kami tidak boleh sembarangan, tapi harus memanage hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih hamba-Mu, selesai berbicara biarkan Engkau yang menyatakan kehendak-Mu, dan semua orang yang mendengar boleh diberkati. Terpujilah Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.